Halo para sahabat setia Renungan Pagi, selamat pagi semuanya. Mari di hari yang baru ini kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai renungan pagi. Kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesat dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, ada dua tipe orang ketika menerima suatu tugas atau pekerjaan. Tipe yang pertama, orang ini berkata, "Pekerjaan ini bisa, tapi sulit." Sedangkan tipe orang yang kedua, "Pekerjaan ini sulit sepertinya, tapi bisa." Nah, seringkali kita berjumpa ataupun mengalami hal-hal seperti ini. Kita mengatakan ini bisa tapi sulit, dan kita mengatakan ini sulit tapi bisa. Orang yang pertama adalah tipe orang yang pesimis. Ia memilih kalah sebelum bertanding. Ia sudah takut dan memilih untuk menghindar dari masalah. Padahal kalau direnung-renungkan, justru masalahlah yang membesarkan kita. Jika kita tidak pernah bermain api, tidak pernah menyentuh yang panas, kita tidak akan tahu bahwa itu akan panas, bukan? Maka masalah janganlah dihindari, tetapi masalah itu haruslah dihadapi. Nah, tipe orang yang kedua adalah tipe orang yang optimis. Ia adalah orang yang siap tempur, ia berani menerima tantangan, ia tidak kehabisan akal dan memilih untuk berusaha dulu karena ada sesuatu yang bisa didapatkan di sana. Ini adalah tipe orang yang punya harapan di dalam hidupnya. Apapun masalah yang ia hadapi, ia percaya ada nilai, ada sesuatu yang bisa dipetik dari masalah itu.
Umat beriman yang terkasih, Yesus pun dalam Injil hari ini tergolong dalam orang tipe kedua karena ia adalah pribadi yang optimis. Ia dalam Injil hari ini dikatakan akan pergi ke Yerusalem. Ia memanggil ke-12 muridnya dan berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem." Dari ungkapan ini, Yesus sebenarnya mengajak murid-muridnya, "Mari kita jalan bersama, mari kita menghadapi salib yang akan saya panggul untuk semua orang." Maka Yesus pun mengatakan demikian, Anak Manusia, ia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia akan dihukum mati dan mereka akan menyerahkan dia. Dengan demikian, Yesus pun siap untuk menghadapi orang-orang yang akan mengolok-olok dia, orang-orang yang akan menyesah dia, dan orang-orang yang akan menyalibkan dia. Tetapi pada akhirnya, Yesus pun punya harapan. Ia tahu bahwa kebangkitan itu pasti ada. Dan di sini jelas dikatakan bahwa pada hari ketiga, ia pun akan dibangkitkan. Maka kita bisa belajar dari pribadi Yesus yang adalah pribadi yang optimis. Ia selalu memiliki harapan meskipun ia tahu ia akan menghadapi jalan salib, jalan yang penuh dengan liku-liku sampai ia wafat di kayu salib. Mari umat beriman yang terkasih, kita mau menerima segala salib di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara-saudari sekalian memiliki begitu banyak salib, cobaan, tantangan, masalah di dalam hidup ini. Jika kita mau menerimanya, jika kita mau menghadapinya, jika kita memiliki harapan dan sikap optimis, maka saya yakin Tuhan pun akan selalu ada di dalam hidup kita dan membantu kita keluar dari segala persoalan yang kita hadapi. Karena saya yakin dan percaya salib bukanlah beban, melainkan jalan menuju kemenangan, jalan menuju keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk salib yang Engkau berikan kepada kami. Kami menyadari itu bukanlah beban, melainkan jalan menuju pada kemenangan di dalam hidup kami. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami pun dapat menjadi pribadi yang optimis dalam memanggul salib hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja, dan sampai jumpa.